Biasanya sih ya apa namanya kalau teknik khusus sih nggak terlalu banyak karena kita pakai handphone, tapi yang penting itu pencahayaannya. Jadi Oh. apa namanya cahayanya kalau bisa menggunakan cahaya natural. Eits, tunggu dulu. Sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Selamat menonton. Hari ini karena tadi udah belajar banyak dari Berry, kita mau adain challenge. Oh. Nah, jadi challenge-nya karena Berry kan foto nih. Terus biasanya kan foto dengan peralatan, lighting, terus kamera. Nah, sedangkan kalau menurut Berry kan katanya foto yang bagus itu nggak harus hanya dari kamera yang bagus kan. Sebenarnya dari handphone pun juga bisa mengambil foto-foto yang bagus. Yes. Bener nggak? Bisa jadi. Bisa jadi. Karena udah kebanyakan keseringan pakai foto. Oh iya ya gitu ya. Ya, tapi bisa jadi. bisa. Oke. Nah jadi kita ingin challenge Berry untuk mengambil foto, tapi nggak boleh pakai kamera profesional di DSLR dan seterusnya, tapi pakai handphone. Oke, siap. Tapi handphone sekarang juga udah canggih ya. Iya, lumayan. Oke. Nah jadi berikut adalah challenge-nya. Nah, balik lagi. Yes. Nah, ini kita sudah mempersiapkan challenge-nya. Jadi di hadapan Berry dan di hadapan saya sudah ada ini produk terbaru yaitu Kopi M by Mary Riana. Ini Kopassus sesuai dengan pesanan. Ya, yang ini honey cashew. Oke. Nah, jadi gini, biasanya kan kalau anak-anak muda zaman sekarang kalau mereka lagi di mall atau lagi makan, sebelum mereka makan, sebelum mereka minum tuh biasanya mereka lakukan adalah fotoin bukan dirinya tapi fotoin makanan dan minumannya. Yes. Nah, tapi kan nggak pakai kamera-kamera yang keren-keren banget, pakai handphone biasanya. Gimana nih? Ada teknik khusus dan kita harus challenge Berry. Apa yang harus dilakukan dan nanti kita lihat hasilnya. Oke, siap. Biasanya sih ya apa namanya kalau teknik khusus sih nggak terlalu banyak karena kita pakai handphone, tapi yang penting itu pencahayaannya. Jadi apa namanya cahayanya kalau bisa menggunakan cahaya natural. Duduknya dekat-dekat jendela. Iya, duduk dekat jendela. Kalau di kafe kan lampunya dari atas, kayak gini misalnya lampu dari atas gitu kan, bayangannya menjadi kuning seperti itu. Kalau misalnya duduk di sebelah jendela, itu kita pakai cahaya natural, itu biasanya cahaya lebih bagus. Kalau misalnya kayak gini kan jadi kuning, terus foto jadi kuning warnanya. Cahaya berarti yang penting ya. Pencahayaan itu yang paling penting. Dan kemudian dekat jendela tuh cahayanya tuh soft banget. Jadi nggak yang kayak kalau kayak gini nih kalau kita lihat nih bayangannya ada 1, 2, 3 bener. Karena lampunya beda-beda, ada banyak lampunya. Nah, yang paling keras tuh itu 3 lampu kuning. Bayangin jadi banyak. Makanya teman-teman kalau foto di restoran kayak gitu kalau yang duduknya di tengah-tengah kayak gitu kan menggunakan cahaya lampu gini aja, ya pasti bayangan akan kayak gini. Betul. Jadi kurang bagus. Jadi kalau dekat jendela lebih oke. Gitu. Nah, sekarang karena kita nggak ada jendela, ada sih jendela sana ya. Masuk ke sini. Terus gimana dong? Silakan, bisa difoto. Oke, langsung ya. Langsung. Oke, nah ini dari lampu studio. Oke. Oh, berarti saya minggir dong ya? Oh, nggak apa-apa. Oh gitu, background di blur. Wah. Kemudian. Wah. Oke, boleh ada Miss Mary-nya, boleh di sebelah gitu? sini. Iya. Saya masuk juga. Tapi ngeblur. Oh iya, nggak apa-apa. Oke. Tapi saya nggak masuk kan, cuma background doang. Yeay, penasaran pengen lihat hasilnya. Yes. Ini boleh diminum loh, boleh diminum. Oh, siap. Wow. Keren, mantap. Yes, penasaran kan? Ini hasilnya. Tada. Ya, thank you. Tapi sedikit tips lagi untuk fotografi. Ya, fotografi itu memang mesti sabar. Karena kita kayak kadang-kadang punya dilema juga sih, kayak kita sudah photoshoot habis itu kayak ini sudah oke atau belum, mau ditambah lagi. Misal kayak kadang-kadang kita
berpikir kayak kalau saya tambah 5 menit lagi hasil bisa lebih bagus, tambah Iya. 5 menit lagi hasil lebih bagus lagi, 10 menit lagi lebih bagus Betul. lagi, kayak gitu. Jadi sebenarnya ya kadang-kadang kalau sebenarnya kalau sabar gitu kan, kita spend waktu lebih lama, hasilnya pun bisa kayak lebih bagus lagi. Jadi kita bisa mempersingkat itu dengan kita repeat terus, nanti lama-lama jadi kayak punya template aja sih kayak gitu. Udah tahu lah, udah gitu. natural juga kayak tadi pun, wah angle-nya udah tahu. Boleh diminum berarti sekarang. Oke, siap. Yes, okay. Anyway, ini Berry ini juga ya memfoto kopi-kopi keren ya, dan nikmat dari Coffee M by Mary Riana. Mantap. Thank you juga udah ngebantuin foto-fotonya. Sekarang udah foto pakai handphone nih. Oke, jadi tantangannya berhasil, fotonya keren banget. Yeay. Thank you juga nih Berry udah bantuin foto Coffee M, bantuin foto profilnya Mary Riana juga yang tadi yang ada di grup ya kan. Jadi senang banget dan selalu senang sih untuk bertemu, bukan hanya bertemu ya, senang untuk benar-benar bisa melihat perjalanan Berry dari seorang Berry yang saya kenal ketika datang ke Live Mastery yang berada di tempat kos-kosan untuk ngambil foto sampai menjadi seperti Berry yang sekarang. Oh, thank you. Tips dari Berry untuk anak muda lainnya yang juga ingin berhasil khususnya di industri jasa fotografi. Sedikit tips dari aku ya, teman-teman buat teman-teman yang pengen gitu kan. Nah, kalau tips dari saya itu teman-teman nggak boleh berhenti belajar. Jadi harus terus upgrade. Kalau kita mau memberikan value yang besar, maka value itu yang paling enak adalah value itu tuh ada dalam diri kita. Jadi kita mengupgrade diri kita sehingga kita itu bisa memberikan value yang lebih besar lagi kayak gitu. Jadi mungkin di bulan ini kita bisa memberikan value segini, tapi kita belajar terus sehingga value yang kita kasih itu lama-lama jadi double, triple. Nah, nanti orang-orang di luar sana yang akan kalau misalnya teman-teman kayak khawatir kayak aduh saya foto nih masih segini sih harganya kayak gitu. Tapi kita jangan fokus. Kalau buat saya sendiri saya nggak pernah fokus ke harga terlebih dahulu. Tapi saya fokus gimana caranya biar value-nya itu gimana biar bulan depan itu naik 30% misalnya. Tahun depan 2 kali lipat lebih menarik lagi apa yang bisa ditawarkan seperti itu. Jadi berusaha untuk upgrade diri sih kayak gitu. Jadi customer kita butuh apa kita upgrade terus tanpa customer kita minta. Sebenarnya ketika kita menjalani jasa atau bisnis tertentu gitu kan, kita akan selalu dapat feedback dari customer kita kayak gitu. Mereka butuh ini. Sebenarnya banyak banget gitu. Dan kalau memang kita bisa pelajarin itu ya kenapa nggak kita luangin waktu ya untuk ikut workshop untuk belajar sesuatu, bertemu dengan orang yang lebih pintar, lebih ahli untuk ngobrol dan dapat insight kayak gitu sehingga kita bisa membagikan ke orang lebih banyak. Thank you. Ini satu kata kunci yang disebut banyak banget di episode ini adalah value. Value. Ini berarti challenge buat kamu ya. Hitung berapa kali Berry menyebut tentang value dari awal sampai sekarang. Tapi itu menunjukkan satu hal sih. Maksudnya you really value your customer, you really value waktunya mereka, kepercayaan mereka. Dan ya win-win sama seperti yang kamu lakukan. Jadi ya menurut saya ada something yang membuat kamu bisa menjadi seperti kamu yang sekarang ini, dan yang membuat jasa foto Jakarta juga bisa terus bertumbuh dan berkembang pastinya. Love letter for Indonesia dari seorang Berry. Untuk tanah air Indonesia yang tercinta, semoga Indonesiaku kembali bersatu dalam kedamaian dan kerukunan. Perbedaan tidak membuat kita terpecah-pecah, tapi dapat menguatkan kita. Semoga anak-anak muda di Indonesia dapat terus berkarya dan menciptakan lapangan-lapangan pekerjaan yang baru. I will love you Indonesia. We'll always love you too Indonesia. Oke. Jadi thank you sekali lagi buat Berry yang sudah berbagi. Jadi buat kalian semua yang penasaran pengen lihat karya-karyanya Berry dan juga mungkin siapa tahu pengen mengkontak Berry, siapa tahu kalau kalian punya bisnis apapun juga ya sebenarnya, kuliner, industri juga, pabrik-pabrik juga, pokoknya apapun lah, pokoknya kalau butuh jasa fotografi bisa ke Jasa Foto Jakarta. Di mana websitenya? Kalau kita sekarang lebih banyak di Instagram. Jadi cek di Instagram kita. Ada websitenya juga bisa dilihat. Apa nama Instagramnya? Instagramnya Jasa Foto Jakarta juga. Websitenya jasafotojakarta.com. Ya, atau ada di bawah sini nih.
sekitar sini lah pasti. Oke. Oke, jadi thank you sekali lagi buat Berry. Thank you. Ditunggu update berikutnya. Oh, siap. Yes. Sama-sama. Dan friends, semoga yang kami bagikan hari ini bermanfaat buat kamu. Jangan cuma didengarkan tapi harus dipraktekin. Oke. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen. Oke, bye. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kala mimpi tak kunjung terjadi, patah hati terseok setengah mati, terikat oleh lelah resah, ingin menyerah, tak lagi kuat berjalan, ingin ku rebah.